Coba kita lihat belanja apa aja. Ini buat papa, ini buat mama, terus ini buat Koko, terus nah ini buat anjing aku si Momo di rumah. Sibuk ngurusin belanjaan sampai lupa. Halo anak-anak, apa kabar? Lausa habis belanja barang-barang ini nih buat keluarga Lausa di rumah. Kalian pernah nggak beliin sesuatu buat keluarga kalian? Gak perlu yang mahal sih, kayak beliin makanan atau kasih surat juga boleh. Nah, Lausa pengen kasih tahu nih, kita juga bisa loh kasih hadiah untuk Tuhan Yesus. Gimana caranya ya? Nah, dengan menyiapkan hati kita supaya kita mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Jadikanku Murid Kristus. Sekarang saatnya kita berdoa. Yuk sama-sama kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu sehingga kami bisa dan mau memulai ibadah pada hari ini. Tuhan, tolong siapkan hati kami supaya kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami mau bisa mendengarkan firman Tuhan dari Lausa yang bercerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, lihat kan tadi Lausa habis belanja buat barang-barang untuk orang-orang yang Lausa kasihi. Nah kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, pernah gak kalian kepikiran kalau kita bisa kasih sesuatu loh buat Tuhan? Gimana caranya ya? Dengan cara kita rajin baca Alkitab, terus kita ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus kita juga harus rajin berdoa loh. Nah meskipun kita harus rajin berdoa dan lain-lain, tapi kan kadang kita suka lupa ya, kita suka nakal dan tetap melakukan dosa. Nah, meskipun begitu, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita loh. Buktinya dia mau mati di kayu salib dan menyelamatkan dosa-dosa kita. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Absolutely Nothing.
nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. In death or in life, what's deep or what's high, there's one thing stays the same. No power or king could do anything to take your love Away. nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make you separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. In death or in life, what's deep or what's high, there's one thing stays the same. No power or king could do anything to take your love. In death or in life, what's deep or what's high, there's one thing stays the same. No power or king could do anything to take your love Away. Nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. Nah, anak-anak, Tuhan sudah mengasihi kita loh. Nah, kalau Tuhan mengasihi kita, apakah kita jadi boleh bebas untuk enggak baca Alkitab, atau malas berdoa, atau berbuat nakal? Gak boleh ya. Justru karena Tuhan telah mengasihi kita, kita harus berbuat yang baik dan semakin mengasihi Tuhan. Seperti ayat dari Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kita mengasihi Tuhan itu harus dengan perbuatan, jangan cuma NATO. NATO tuh apa ya? Kalian tahu nggak? Ayo, apa NATO? NATO itu no action talk only. Jadi cuma ngomong doang tapi nggak melakukan. Jangan kayak gitu ya. Tuhan pasti bakal sedih kalau kita kayak gitu. Nah, sekarang kita nyanyi yuk lagu Alkitab Buku Terindah sama-sama. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Wah, hari ini kita udah ibadah lagi. Kita mau dengerin Fantastic Stories lagi. Sebelum kita dengerin Fantastic Stories hari ini, kita mau doa sama-sama ya. Ayo kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami merasakan kasih Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan memelihara kami, memberikan kami yang terbaik setiap hari. Kami bersyukur menjadi murid Kristus. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami boleh mendengar dan menjadi murid Kristus yang terus mau memberi kepada Tuhan dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lausa pengen ngajakin kalian semua untuk ingat beberapa nama tokoh ini. Mereka semua adalah tokoh-tokoh wanita yang mempunyai kontribusi. Apa ya itu ya sederhananya? Oh, ini punya sejarah yang bagus dalam kehidupan bangsa Indonesia. Siapa ya kira-kira? Nih coba lihat gambar yang pertama. Ting! Ingat nggak kira-kira ini siapa? Ya, ini adalah R.A. Kartini. Nah, anak-anak ingat nggak ya kira-kira Ibu Kartini itu berjasa apa ya buat bangsa Indonesia? Hah? Ada yang ingat? Iya, benar. Karena Ibu Kartini berjuang untuk kita semua, maka nih ya khususnya perempuan-perempuan kayak Loso Vivi, kayak anak-anak yang cewek-cewek, kita jadi bisa ikutan sekolah. Padahal dulu yang sekolah itu cowok-cowok doang. Nah, sekarang kita semua cewek-cewek bisa ikut sekolah. Jadi kita bisa dapat ilmu yang sama seperti para laki-laki. Jadi bisa pinter. Nah, ada mama-mama kalian yang suka bekerja? Iya, padahal dulu perempuan gak boleh kayak begitu. Sekarang mama boleh pergi ke kantor, boleh bekerja dari rumah. Nah, anak-anak bersyukur ya, khususnya yang cewek-cewek bisa sekolah sama-sama. Nah, terus yang kedua. Ting! Ingat gak siapa kira-kira ibu ini? Ya? Bener, namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, dia ini adalah presiden wanita pertama di Indonesia. Wah, keren ya. Di antara semua bapak-bapak presiden ternyata ada satu wanita nih yang pernah jadi pemimpin bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir. Ting! Nah, ingat gak? Siapa? Iya, ini namanya Ibu Pujiastuti. Wah, keren ya ibunya ya. Nah, dia suka terkenal nih, suka ngomong gini. Tenggelamkan. Nah, anak-anak tahu nggak kira-kira kenapa Ibu Susi suka bilang tenggelamkan, tenggelamkan? Dia ini menteri perempuan yang hebat dan berani. Kenapa? Karena dia bisa suruh orang-orang untuk tenggelamkan kapal-kapal yang mau curi ikan di laut Indonesia yang sangat luas ini. Nah, 3 ibu-ibu ini adalah wanita-wanita yang hebat buat Indonesia. Hari ini Loso Vivi mau ajak anak-anak untuk belajar dari wanita hebat tapi yang ada di dalam Alkitab. Ya, siapa ya kira-kira ibu hebat yang ada di dalam Alkitab ini? Dia adalah orang yang ikut bukan hanya di dalam sejarah satu bangsa seperti ibu-ibu tadi, tapi dalam sebuah sejarah cerita iman. Ya, kita buka kitab sama-sama yuk. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nanti Losa akan membacakan untuk anak-anak. Anak-anak perhatikan Alkitab masing-masing ya. Oke, kita baca bersama-sama. Yesus diurapi di Betania. Betania ini adalah kota di dekat kota Yerusalem. Begitu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus,
biarkanlah dia melakukan hal ini, yaitu Maria yang menyeka dia dengan minyak narwastu itu, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Nah, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Anak-anak, siapa sih sebenarnya Ibu Maria ini? Kenapa sih Sofifi kok bilang dia itu wanita hebat? Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus di Betania itu adalah waktu menjelang Tuhan akan diserahkan, disalibkan untuk menebus kita semua. Nah, pada waktu itu Tuhan sedang duduk makan. Tuhan sebelumnya melakukan mujizat, yaitu membangkitkan seorang yang bernama Lazarus. Ya, tentu kita ingat cerita ini, cerita yang hebat yang mengingatkan kepada kita siapa Allah, siapa Tuhan Yesus, anak Allah yang berkuasa. Betul, dia adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, anak-anak, pada waktu Tuhan membangkitkan Lazarus ini, ada 2 orang saudara Lazarus yang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan datang. Waktu Lazarus masih sakit, mereka minta Tuhan datang supaya disembuhkan. Siapa mereka? Marta dan Maria. Betul sekali. Waktu perjamuan itu seperti biasa, Marta yang rajin melayani, dia menyiapkan segala sesuatu untuk perjamuan. Tuhan duduk makan bersama dengan siapa tadi di Alkitab disebutkan? Lazarus. Betul, Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dia makan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya Lazarus benar-benar hidup sehingga dia bisa makan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tapi yang menarik perhatian, Maria. Anak-anak, sebelumnya di dalam cerita firman Tuhan yang lain dikisahkan kalau Maria ini adalah murid Tuhan yang setia duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dan dia setia mendengar Tuhan. Hari itu adalah hari yang luar biasa yang dilakukan oleh Maria. Kenapa? Dia mengambil minyak, dia meminyaki kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mau menyembah Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Maria ini sangat istimewa sekali ya. Dia menghormati Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia mau menyembah Tuhan dengan apa yang dia miliki. Nah, tapi anak-anak, waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan itu, ada murid-murid yang lain. Nih ya, ada satu murid namanya Yudas Iskariot, yang tentu kita kenal sebagai murid yang tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Alkitab tadi sebutkan, setelah itu Yudas Iskariot menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang tidak suka kepadanya. Yudas ini punya tugas. Nah, dia itu bendahara. Tugasnya apa? Memegang uang, ya kan? Tadi waktu dia lihat Maria meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu. Minyak narwastu itu adalah parfum yang mahal, harus dibawa dari bangsa lain sampai diterima oleh orang-orang pada waktu itu. Itu harganya sangat mahal sekali. Yudas bilang apa yang dilakukan oleh Maria ini pemborosan. Kenapa nggak dijual aja supaya bisa bantu orang miskin? Tunggu dulu. Ternyata Yudas mengatakan hal itu bukan karena dia memang tulus hati mau membantu orang miskin, bukan. Tapi karena dia kehilangan kesempatan untuk mengambil uang. Ya kan? Tadi dia bendahara. Ternyata selama ini Yudas suka mencuri. Nah, anak-anak, berbeda sekali ya respon dari murid-murid Tuhan ini. Padahal mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maria mendengarkan Tuhan, Yudas mendengarkan Tuhan. Tapi Yudas adalah murid yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Tapi Maria yang adalah seorang perempuan itu, dia taat dan mau menghormati Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita mendengar cerita tentang Maria itu sekarang, mungkin rasanya biasa aja ya. Karena semua orang, baik perempuan, laki-laki, semuanya sama, boleh melakukan apapun dengan hal yang sama. Tapi berbeda dengan kebiasaan pada zaman Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena wanita pada zaman itu dianggap orang yang kurang penting, tidak penting, kelas nomor
2. Orang-orang tidak menganggap perempuan, tapi Maria dengan berani dia menunjukkan kalau dia adalah murid Tuhan. Dia tidak hanya mendengar tentang Tuhan, tapi dia kenal siapa Tuhan. Dia tahu waktunya sudah dekat, Tuhan akan diserahkan. Dan mungkin pada waktu itu sebenarnya Maria belum tahu kalau Tuhan itu akan diserahkan dan dia akan mati untuk menebus semua dosa manusia, dosa Maria, dosa Losovivi, dan anak-anak semua. Tapi Maria melakukan bagiannya. Dia mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, bagaimana respon Tuhan pada waktu itu anak-anak? Tuhan meresponi dengan baik apa yang dilakukan Maria. Tuhan menerima persembahan Maria. Tuhan mengatakan, biarkan Maria melakukan ini, meminyakiku, menyeka dengan rambutnya, karena ini mempersiapkan penguburanku, kata Tuhan. Nah, ternyata pada waktu itu, kalau orang itu mau dikubur di zaman Tuhan Yesus, mereka akan dirempah-rempahi, dikasih minyak wewangian begitu. Nah, anak-anak, tahukah Maria bahwa apa yang dilakukannya ini sangat berharga? Mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan sudah datang ke dunia, mau menunjukkan dirinya kepada kita, mengenalkan dirinya kepada kita, dan menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus sudah memberikan itu. Maria yang beberapa hari kemudian tahu Tuhan mati di salib, kemudian Tuhan bangkit, dia juga tahu pemberiannya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Yang diberikan Tuhan itu lebih mahal. Apa yang Allah berikan? Dirinya, nyawanya, darahnya yang kudus untuk menebus Maria, menebus kita. Nah, anak-anak, kalau begitu, apakah Tuhan memerlukan sesuatu dari kita? Oh, tidak. Tuhan tidak memerlukan apa-apa dari kita. Tapi kenapa Tuhan mau kita juga memberi seperti tadi Ibu Maria? Itu adalah sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih yang begitu limpah buat kita. Dengan darahnya, dengan nyawanya yang sudah diserahkan supaya kita ditebus dari dosa. Nah, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, kita juga mau belajar memberi kepada Tuhan. Itu juga sebagai rasa syukur kita, ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberi kita penebusan. Dan yang terakhir, kalau kita belajar memberi kepada Tuhan, itu adalah wujud dari kita mau menyatakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita kepada sesama. Kalau gitu caranya gimana ya supaya kita bisa belajar memberi kepada Tuhan? Nah, anak-anak, caranya bisa dengan berbagai macam ya. Salah satu yang paling utama adalah kita punya waktu dan perhatian kepada Tuhan. Dengan anak-anak mendengar firman Tuhan seperti ini, anak-anak sudah memberikan waktu dan perhatian supaya apa? Supaya kita bisa mendengar. Kalau sudah mendengar, kita makin kenal. Kalau kita sudah makin kenal Tuhan, kita semakin mengalami dan belajar bagaimana menjadi murid Tuhan yang baik, yang setia, yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi anak-anak kalau di rumah juga mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Atau misalnya kalau di sekolah, pagi-pagi sebelum mulai kelas ada renungan, ayo kita dengarkan baik-baik. Atau ketika malam papa mama ajak anak-anak berdoa, ayo kita mau sama-sama berdoa. Karena dari situ kita semakin mau mengenal Tuhan. Nah, lalu yang kedua, apa caranya Lause? Yang kedua adalah kita mau memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak ada nggak yang bisa main musik, bisa punya suara yang baik, atau sekarang misalnya bisa menunjukkan aktivitas, ikut di dalam kelas Zoom di sekolah minggu. Oh, mau pimpin doa Lause, mau ajak teman untuk mau ikut Zoom misalnya, atau dengar Fantastic Story setiap minggu. Nah, itu adalah bagian dari kita bisa melayani Tuhan. Nah, lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Setiap hari Minggu, anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Lause, apakah Tuhan butuh uang kita?
oh sebenarnya Tuhan gak butuh uang kita, tapi Tuhan mau kita belajar seperti tadi yang Lause bilang, memberi dengan hati yang rela, memberikan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita memberikan persembahan setiap hari Minggu, kita mau memberi dengan hati yang bersuka cita dan hati yang rela. Nah, Tuhan memberkati kita melalui papa mama. Dan papa mama juga mengajarkan kepada kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi waktu kasih persembahan, jangan lagi dengan hati yang bersungut-sungut, tapi dengan hati yang bersuka cita dan rela. Nah, lalu apalagi ya? Bisa juga ketika anak-anak itu mau berbagi dengan teman-teman yang lain. Misalnya ada baju, ada pakaian, ada mainan yang anak-anak sudah nggak pakai, atau buku yang bisa dipakai sama orang lain, itu bisa juga anak-anak lakukan. Jadi dengan semua hal yang kita lakukan ini, kita juga belajar memberi kepada Allah. Memberi apa? Memberi ungkapan syukur kita, memberi sukacita kita, karena kita sudah merasakan dan diberi oleh Tuhan lebih dulu. Kita baru bisa memberi kalau kita sudah menerima dari Tuhan. Nah, sekarang kita sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Keselamatan, penyertaan Tuhan setiap hari. Maka kita mau belajar juga memberi kepada Allah dan kepada sesama kita. Ayo kita sama-sama belajar menjadi murid Tuhan yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi melakukannya di dalam hidup kita. Kita berdoa ya anak-anak. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau membawa diri kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kepada kita sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Kami mendengar firman-Mu. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi murid yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh, menunjukkan iman kami dengan belajar memberi, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Tolong kami supaya tidak menjadi murid-murid Tuhan yang pelit, tapi menjadi murid Tuhan yang bisa memberi dengan hati yang sukacita dan dengan rela hati. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu dan diingatkan kembali untuk memberi kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau memberi dengan apa tadi? Dengan hati yang penuh sukacita dan dengan iya, dengan rela. Selamat melanjutkan ibadah dan terus menjadi murid Kristus yang setia. Dadah! Nah anak-anak, tadi udah denger kan cerita Fantastic Stories hari ini? Seru ya? Nah, kita mau belajar untuk memberikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena Tuhan membutuhkan hadiah itu, Tuhan udah punya semuanya. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Yuk, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Tak Henti Ku Puji Dia. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajahnya,
hentiku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Tak lama lagi akan datang, akan ku menyambutnya, dan ku kan dijemput ke sorga, bertahta bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia, tak hentiku puji Dia. Nah, anak-anak, yuk sama-sama kita berdoa persembahan dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, tolong supaya uang yang kami berikan ini bisa dipergunakan untuk pekerjaan nama-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita bukan dengan perkataan aja loh, tapi dengan perbuatan juga. Buktinya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat menebus dosa-dosa kita. Nah, sama ya, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Seperti mengasihi koko cici, mbak, papa mama, dan orang-orang sekitar kita. Kalau kita melakukan itu, pasti Tuhan Yesus senang banget deh. Nah, yuk mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Doksologi. Mari bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkah,
anak-anak, yuk sekarang kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami ingin belajar bahwa kami ingin mengasihi Engkau bukan hanya dengan perkataan, melainkan juga dengan perbuatan. Tolong kami ya Bapa, agar kami bisa sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang saatnya Lause mau beresin hadiah-hadiah ini. Nah, sampai jumpa anak-anak minggu depan. Dadah!